Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat muslim di channel Cak TV ya. Dan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk beberapa waktu yang lalu pada waktu kita buat video atau konten berkaitan dengan umroh. Ternyata ada yang bertanya juga tentang umroh. Karena yang bertanya ini pernah mendapatkan satu informasi dan satu ajakan bayar sekali, umrohnya berkali-kali gitu ya. Apakah memang ada semacam itu? Jadi bayar sekali, umrohnya berkali-kali. Nah pertanyaannya, apakah memang ada yang semacam itu gitu ya? Oke, nanti akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu dan juga pertanyaan yang lainnya tentang ibadah umroh ini sendiri. Kemudian juga berkaitan dengan umrohnya sendiri itu seperti apa, karena harus tahu juga nanti biar tidak salah paham ya, karena ada dua pengertian di situ. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel Cak TV ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian juga tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau kita update lagi video terbaru, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi informasi ini atau sodako informasi, silakan tekan tombol like, kemudian juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang membutuhkan informasi yang semacam ini berkaitan dengan ibadah umroh dan juga ibadah haji plus ya. Oke, saya lanjutkan lagi tentang pertanyaan itu. Jadi apakah memang benar kalau kita bayar sekali itu bisa umroh berkali-kali gitu ya? Jawabannya tentu ini ada dua hal yang bisa kita lakukan, kita dapatkan, karena ada beberapa pertanyaan yang sangat serius. Jadi pengertiannya adalah bayar sekali itu seperti apa, kemudian umroh itu seperti apa gitu ya. Harus dimengerti dulu. Baik. Jadi begini, yang dimaksud kalau ada orang berumroh itu bukan berarti umroh itu adalah sekali naik pesawat ke sana, kemudian beribadah di sana, kemudian balik lagi, itu sekali umroh. Bukan seperti itu ya. Jadi harus kita bedakan mana perjalanannya sendiri, mana ibadahnya sendiri, umrohnya sendiri itu yang mana gitu ya. Jadi sama dengan orang sholat itu, kalau orang sholat itu ke masjid, maka yang dihitung sholat ya ketika sholat itu dimulai di masjid itu ya. Jadi ketika datang kemudian melakukan ibadah sholat, ya itu yang dimaksud dengan ibadah sholat, ya itu sendiri. Mulai takbir kemudian sampai salam kanan kemudian ke kiri, nah itu sholat gitu ya. Kemudian juga ada sholat sunnahnya. Nah meskipun dari rumah kemudian berangkat ke masjid itu dihitung sholat, dihitung ibadah, tapi sholatnya bukan itu kan gitu ya. Sama dengan umroh. Jadi umroh itu bukan ketika naik pesawat dari bandara kemudian ibadah di sana sampai balik ke sini, bukan. Jadi umroh itu yang perlu diketahui oleh teman-teman, ya dimaksud dengan ibadah umroh itu adalah ada 4 rukun, ada 4 ada 5 gitu ya, nyebutnya seperti itu, tapi hampir sama saja. Ada 4 ada 5. Esensinya atau intinya adalah umroh itu ketika kita niat dulu, niat dengan mengambil mikot ya. Jadi niat itu kalau kita berada di Madinah, maka niatnya atau mikotnya di Masjid Bir Ali di pinggiran kota Madinah, dengan sholat 2 rakaat di sana, kemudian berniat umroh gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian bisa di Masjid Siti Aisyah di pinggiran kota Mekah. Kemudian juga bisa di Masjid Hudaybiyah, itu juga sama, berada di pinggir kota Mekah. Kemudian yang berikutnya adalah di Masjid Ji'rana, sama juga itu di pinggiran kota Mekah ya. Nah setelah itu, setelah rukun niat, rukun yang berikutnya adalah tawaf. Jadi masuk setelah dari 4 tempat untuk berniat atau bermikot tadi, kita melakukan perjalanan, biasanya naik bis atau naik taksi ya, kemudian ke Masjidil Haram di Mekah. Kita tawaf, jadi mengelilingi Ka'bah 7 kali, 7 putaran itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah sa'i. Jadi jalan dan lari-lari kecil dari Bukit Safa ke
Bukit Marwah. Dilakukan 7 kali juga. Nah, setelah itu potong rambut atau tahalul. Nah, itu yang dinamakan dengan ibadah umroh, yaitu sisanya ya termasuk ibadah pendukung ya. Jadi kalau kita berangkat dari sini naik pesawat nyampe di Madinah atau di Mekah, ya belum dihitung umroh. Tapi kalau sudah niat tadi baru dihitung umroh. Nah, itu. Jadi ibadah itu sebetulnya umroh itu sendiri ya paling tidak sampai setengah hari selesai ya. Jadi kalau kita pagi berada di 4 titik tadi untuk berniat, kemudian tawaf, kemudian sa'i dan potong rambut atau tahalul, ya sudah selesai. Paling nggak sampai setengah hari sudah selesai. Nah, sementara kalau kita berumroh, perjalanan umroh kita atau travelnya itu ya, itu kan bisa ada yang 10 hari. 10 hari kemudian dibagi kan. 10 hari itu ada yang di Madinah 4 hari, kemudian yang ada di Makkah 6 hari. Atau kalau dipotong perjalanan 2 hari ya, karena perjalanan 10 jam. Nah, 2 hari untuk perjalanan sehingga sisa 7 hari ya. 7 hari nanti dibagi lagi. Jadi untuk yang ada di Madinah 3 hari, yang ada di Mekah 4 hari untuk umroh. Nah, selama 4 hari itu tentu saja kita bisa berumroh lagi. Jadi misalkan hari pertama di Mekah atau hari ketiga, 4 ya, hari keempat di Mekah kita langsung ibadah umroh 1 kali kan. Kemudian yang berikutnya besoknya umroh lagi, rombongan lagi gitu yang ngambil niat di Masjid Siti Aisyah. Ya sudah, berarti umroh yang kedua kali. Berikutnya di Hudaybiyah, di Cirona. Nah, sudah berkali-kali kan gitu. Nah, itu pengertian yang pertama. Jadi memang betul kalau kita umroh itu, perjalanan umroh ya bayar sekali. Pesawatnya bayar sekali, hotelnya ya bayar sekali. Nah, umrohnya bisa berkali-kali gitu ya. Jadi jangan kalau orang di sana sudah ibadah umroh ya bisa 3 kali, 4 kali gitu, bahkan lebih. Apalagi kalau yang sudah pernah ke sana berangkat sendiri ya bisa berkali-kali. Nah, itu yang pengertian yang pertama. Jadi umroh itu memang dilaksanakan di Mekah, meskipun kalau kita melakukan ibadah umroh itu kan biasanya kita dibagi 2 tadi ya, ada di Madinah kemudian ada di Mekah di Masjidil Haram ya. Itu yang pengertian yang pertama. Nah, kemudian pengertian yang kedua, bayarnya sekali kemudian umrohnya berkali-kali, ada lagi, bukan seperti yang tadi itu ya, meskipun tapi paham dulu bahwa umroh modelnya semacam itu, ibadahnya semacam itu, bukan modelnya, ibadahnya semacam itu. Jadi bisa saja berkali-kali memang. Tapi ada juga yang bayar sekali, umrohnya berkali-kali, berangkatnya berkali-kali maksudnya. Jadi ada 2 pengertian di situ. Yang kedua pengertiannya adalah ketika Anda ikut biro umroh, kemudian di situ juga dibuka. Ketika seorang daftar umroh di biro A, katakanlah begitu, kemudian ternyata biro A ini juga memberikan kesempatan Anda untuk jadi ini apa, marketing communication-nya. Artinya Anda punya kesempatan untuk memasarkan produk dari biro umroh ini ya. Nah, kalau seperti itu Anda bisa berkali-kali memang berangkat ke Tanah Suci Mekah, ke Madinah Mekah gitu ya. Jadi kalau Anda sudah umroh di situ sekali, kemudian pulang, kemudian Anda juga memasarkan produk umroh ini ke teman-teman Anda atau ke kolega Anda, kemudian ada yang berangkat, maka Anda berhak itu untuk mendapatkan komisi itu, dan biasanya komisinya jutaan rupiah gitu ya. Sekali 1% biasanya ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Nah, kalau Anda sering mengajak teman-teman Anda atau kolega Anda untuk berumroh, atau kasarannya Anda bisa memasarkan produk ini dan banyak yang membeli ke Anda, ya tentu saja Anda akan mendapatkan kesempatan untuk berumroh ya. Karena biasanya kalau sudah tingkat pemasaran seseorang itu bagus, biasanya akan diberi kesempatan untuk menjadi tour leader. Jadi kalau sudah menjadi tour leader ya otomatis bisa saja setiap saat akan ditunjuk untuk menjadi pimpinan umroh dari sini ke Tanah Suci, kemudian balik pulang lagi. Meskipun di sana nanti ada, biasanya ada disediakan mutawifnya ya. Oke, itu ya. Jadi pengertian bayar sekali, umrohnya berkali-kali itu ada 2, dan dua-duanya benar. Hanya yang perlu diperhatikan adalah pengertian Anda tentang ibadah umroh itu harus benar terlebih dahulu. Jadi umroh itu bukan dihitung dari Anda berangkat dari sini naik pesawat masuk bandara sudah dihitung umroh, bukan. Tetapi ketika Anda
mengambil niat di 4 tempat tadi, di Masjid Bir Ali, atau di Masjid Siti Aisyah, atau di Masjid Hudaibiyah, atau di Masjid Jirona, maka Anda punya kesempatan untuk umroh yang berikutnya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam, sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.